Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pengantar persamaan diferensial. Kalian bisa cek di PDF Pursel halaman 784 di bab 15. Nah, berikut ini merupakan detail materinya mengenai pengantar persamaan diferensial. Di Pursel bab 15 halaman 784. Pengantar persamaan diferensial. Pada bab sebelumnya telah dipelajari antiturunan atau integral dari sebuah fungsi f untuk mendapatkan fungsi baru f. Nah, sehingga dapat kita tuliskan persamaan integral f(x) dx sama dengan f(x) plus c. Jadi ini adalah hasil pengintegralan suatu fungsi menjadi f(x) plus c. Persamaan tersebut membuktikan bahwa definisi turunan, yaitu f aksen x sama dengan fx, itu setara dengan dfx sama dengan fx dx dalam bahasa diferensial. Sehingga kita dapat katakan bahwa integral dfx sama dengan fx plus c. Rumus tersebut dapat dipandang sebagai integral dari suatu fungsi yang didiferensialkan. Jadi integral dari fungsi yang didiferensialkan sehingga dapat diperoleh fungsi tersebut ditambah dengan suatu konstanta. Jadi fungsi tersebut ditambah dengan konstanta. Ini merupakan suatu sudut pandang Leibniz yang selanjutnya dapat membantu untuk memecahkan persamaan diferensial. Nah, contoh 1, metode 1. Carilah persamaan XY dari sebuah kurva yang melalui min 1,2 dengan kemiringan pada setiap titik pada kurva itu sama dengan 2 kali sumbu X pada titik itu. Nah, penyelesaiannya adalah syarat yang berlaku di setiap titik XY adalah dy per dx adalah 2x. Nah, ini kita dapatkan dari soalnya. Ya. Kemiringan pada setiap titik sama dengan 2 kali sumbu x. Jadi, dy per dx sama dengan 2x. Nah, dicari suatu fungsi y sama dengan fx yang memenuhi persamaan dy per dx sama dengan 2x dengan syarat tambahan bahwa y sama dengan 2 dan x sama dengan min 1. Nah, ketika persamaan dy per dx sama dengan gx, maka untuk mendapatkan persamaan diferensialnya adalah dengan cara ini, mengintegralkan integral dari suatu diferensial fungsi. Jadi integral gx dx. Nah, integral dari 2x dx adalah x kuadrat plus c. Nah, atau cara kedua adalah dengan menggunakan pemisahan variabel. Jadi apabila dy per dx sebagai suatu hasil bagi dua diferensial, maka caranya adalah kedua ruas itu dikalikan dengan dx atau kita bisa kalikan silang sehingga ini dikali silang menjadi 2x dx dy. dy sama dengan 2x dx. Selanjutnya kedua ruas diintegralkan dan disederhanakan. Jadi integral dy sama dengan integral 2x dx. Nah, hasil integral dy adalah y plus c1. Integral 2x dx adalah x kuadrat plus c2. Sehingga y sama dengan x kuadrat plus c2 min c1. Atau y sama dengan x kuadrat plus c. Nah, hasil metode 1 sama dengan metode 2. Nah, kapan kita bisa menggunakan metode 2? Metode 2 ini banyak digunakan karena kita banyak menemui soal yang bukan dy per dx sama dengan gx. Jadi kalau dy per dx sama dengan gx kita bisa menggunakan metode 1. Tapi ketika dia merupakan hasil bagi dua diferensial, kita gunakan metode pemisahan variabel. Nah, misalkan ini bentuk dy per dx sama dengan x plus 3x kuadrat plus y kuadrat. Nah, penggunaan pemisahan variabel ini sangat membantu dibandingkan dengan menggunakan metode kedua. Syarat awal suatu persamaan diferensial. Jadi, solusi khusus pada PD dapat diketahui apabila ada syarat awal atau initial condition. Jadi, y(x0) sama dengan y0 merupakan solusi persamaan diferensial y sama dengan yx. Akan bernilai y0 ketika x sama dengan x0. Jadi misalkan contoh yang tadi kita akan mendapatkan kurva, ini ada informasi bahwa kurva yang melalui min 1,2. Jadi ini merupakan initial condition atau syarat awal. Jadi kalau ada syarat awal seperti ini, maka kita akan mendapatkan solusi khusus.
Di solusi khususnya kita ilustrasikan di gambar 1. Ketika kita dapatkan solusi umum Y sama dengan X kuadrat plus C, maka karena ada initial condition, maka kita bisa mencari solusi khusus ketika X sama dengan min 1, maka Y yaitu 2 sama dengan min 1 kuadrat plus C. Nah, ini menjadi 2 min 1 sama dengan C, yaitu C sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan Y sama dengan X kuadrat plus 1. Nah, solusi untuk Y sama dengan X kuadrat plus 1 dikatakan sebagai solusi khusus karena dia memenuhi initial condition. Nah, ini ya, persamaan dy per dx sama dengan 2x dan dy sama dengan 2x dx disebut sebagai persamaan diferensial. Jadi kita dapatkan solusi umum, yaitu x kuadrat plus c, dan solusi khususnya adalah x kuadrat plus 1, karena memenuhi initial condition. Nah, ini grafiknya bisa kita lihat di gambar 1. Ketika y sama dengan x kuadrat plus c, kita bisa gunakan C dengan berbagai macam nilai. Nah, misalkan di sini dicobakan C sama dengan 2, C sama dengan 1, C sama dengan 0, C sama dengan min 1, dan C sama dengan 2. Nah, grafik ini menunjukkan adalah grafik persamaan diferensial secara umum. Sedangkan persamaan diferensial yang khusus adalah yang garis biru. Jadi kurva biru ini adalah yang hasil daripada X kuadrat Y sama dengan X kuadrat plus 1. Nah, konsep solusi umum. Secara definisi, persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang terdiri dari satu atau lebih turunan suatu fungsi yang tidak diketahui. Jadi PD terdiri dari dua, yang pertama yaitu PDB atau persamaan diferensial biasa, dan PDP yaitu persamaan diferensial parsial. Bedanya kalau PDB ini hanya memiliki satu variabel bebas, sedangkan persamaan diferensial parsial itu memiliki lebih dari satu variabel bebas. Nah, kemudian kita akan mengenal yang namanya orde. Orde dari sebuah persamaan diferensial ditentukan dari turunan tertinggi suatu fungsi pada PD tersebut. Kemudian PDB dengan variabel bebas dan turunannya itu bersifat linier. Maka kita namakan sebagai PDB linier atau PDBL. Nah, bentuk umumnya dapat dinyatakan sebagai AN X YN ditambah AN-1 X YN-1 ditambah sampai dengan A0 X Y sama dengan Fx, di mana ANX tidak sama dengan 0 dan ANX, AN-1X sampai dengan A0X merupakan koefisien persamaan diferensial. Macam-macam persamaan diferensial. Ada yang pertama yaitu persamaan diferensial logistik, kemudian persamaan diferensial orde 1 derajat 1, dan persamaan diferensial homogen. Nah, ini adalah yang akan kita pelajari dalam matematika 1. Yang pertama yaitu mengenai persamaan diferensial orde 1. Nah, perhatikan beberapa contoh berikut ini. Contoh pertama, dy per dx sama dengan 7x min 1. Nah, dia merupakan persamaan diferensial bersifat linear orde 1. Karena dia linear, yaitu pengurangan ya, ini 7x min 1. Kemudian dia terdiri dari satu variabel bebas, yaitu x, dan satu variabel tak bebas, yaitu y. Kemudian untuk contoh kedua, d kuadrat y per dx kuadrat plus 6. dy per dx kuadrat sama dengan 7x pangkat 3 plus 4. Nah, ini juga masih linear, tapi dia memiliki orde 2 karena dia diturunkan sebanyak 2 kali. Pangkat turunan tertingginya adalah 2. Kemudian, untuk contoh ketiga, d pangkat 3y per dx pangkat 3 plus 4x pangkat 3 min cos x plus 4 sama dengan 0. Nah, ini dia masih bersifat linear dan memiliki orde 3 karena di sini turunan sebanyak 3 kali. Kemudian, untuk contoh yang keempat, d kuadrat y per dz kuadrat ditambah 2x d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan 6xy. Nah, ini dikatakan sebagai persamaan diferensial parsial karena dia memiliki lebih dari satu variabel bebas. Jadi, ada variabel bebas y, z yang mempengaruhi xy.
Nah, jika Y sama dengan Fx, maka dapat dituliskan dalam notasi Y aksen itu sama dengan dy per dx, Y double aksen sama dengan d kuadrat Y per dx kuadrat, sampai dengan Y pangkat N, yaitu d ny per dxn. Nah, ada tipe bentuk dalam persamaan diferensial orde 1. Yang pertama adalah bentuk implisit dan yang kedua adalah bentuk eksplisit. Kalau bentuk implisit berarti dia semua ada ruas yang sama dengan 0. Jadi fxy dy per dx itu dalam satu ruas kiri dan ruas yang kanan adalah 0. Sedangkan untuk bentuk eksplisit adalah dy per dx sama dengan fx, y. Suatu fungsi fx sama dengan y itu merupakan suatu solusi persamaan diferensial apabila y sama dengan fx itu disubstitusikan ke dalam PD, maka diperoleh persamaan yang berlaku benar pada semua x pada interval i. Jadi nanti akan ada contohnya ketika kita sudah mendapatkan hasil daripada persamaan diferensial atau solusi PD-nya, kita bisa ngecek dengan cara mensubstitusikan untuk semua x harus memenuhi intervalnya. Kemudian fungsi y sama dengan fx disebut solusi umum jika memuat konstanta sembarang dan solusi khusus jika sebaliknya. Nah, contoh, diketahui persamaan diferensial dy per dx sama dengan min sin x. Maka kita diketahui kita dapat ini ya, PD sama dengan dy per dx min sin x. Maka untuk mendapatkan solusi umumnya adalah ini, kita cari integral daripada turunan fx. Jadi dy, nah ini kita gunakan variabel ya, pemisahan variabel. Jadi kita kalikan sini, dy sama dengan min sin x dx. Integral dy sama dengan integral min sin x dx. Y plus C1 sama dengan cos X plus C2. Y sama dengan cos X plus C2 min C1. Y sama dengan cos X plus C. Y sama dengan cos X plus C disebut solusi umum. Kemudian apabila Y sama dengan cos X min 1 itu disebut sebagai solusi khusus. Nah, di sini hanya tidak ada syarat khusus, tapi kita misalkan di sini perbedaan antara solusi umum dan solusi khusus. Contoh selanjutnya, tentukan persamaan diferensial yang solusi umumnya adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan c. Berarti kita diminta untuk mendapatkan dy per dx ya. Jadi bentuk implisit turunan dari x kuadrat plus y kuadrat sama dengan c itu dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi kalau detailnya adalah saya tuliskan di sini x kuadrat plus y kuadrat sama dengan c, maka kita turunkan untuk setiap sukunya dy per dx dx kuadrat, dy per dx y kuadrat, dy per dx c. Nah, ini diturunkan terhadap x menjadi 2x, diturunkan terhadap x menjadi 2y dy per dx, kemudian diturunkan terhadap c atau konstanta adalah 0. Sehingga 2y dy per dx sama dengan min 2x, dy per dx sama dengan min 2x per 2y, sehingga dy per dx sama dengan min x per y. Nah, atau kalian bisa tuliskan atau secara langsung menjadi 2x kemudian 2y y aksen sama dengan 0. Nah, sama dengan bentuk ini, sehingga solusinya adalah persamaan diferensialnya yaitu y aksen atau dy per dx sama dengan min x per y. Tentukan persamaan diferensial dengan solusi umumnya adalah x kuadrat min cy plus c kuadrat sama dengan 0. Nah, langkah penyelesaiannya yaitu yang pertama, turunkan terhadap x secara implisit sehingga diperoleh 2x min cy aksen sama dengan 0. Nah, ini untuk detailnya dy per dx x kuadrat min dy per dx cy sama dengan, ini saya buat menjadi secara implisit langsung ya, menjadi eksplisit min dy per dx c kuadrat, sehingga diturunkan terhadap x yaitu 2x min dy per dx. Nah, ini diturunkan terhadap x
Nah, ini menjadi dy per dx c sama dengan 0, dy per dx sama dengan 2x per c. Sehingga c sama dengan 2x dx per y, atau c sama dengan 2x per y aksen. Nah, di sini hasilnya saya tuliskan di sini. Kemudian hasil c-nya kita substitusikan ke solusi umum awal. Nah, tadi solusi awalnya adalah ini x kuadrat plus min cy plus c kuadrat. Kita masukkan nilai c-nya sehingga kita dapatkan persamaan diferensialnya adalah sebagai berikut. Jadi tetap bentuknya adalah secara implisit atau ada ruas yang sama dengan 0. Contoh 5. Tunjukkan bahwa Y sama dengan C per X plus 2 merupakan solusi dari persamaan diferensial dy per dx seper X 2 min Y pada interval 0 sampai tak hingga, di mana C adalah suatu konstanta. Jadi langkah penyelesaiannya adalah yang pertama, turunkan Y, yang kedua adalah verifikasi. Jadi untuk ngecek apakah benar bahwa Y merupakan solusi daripada persamaan diferensial. Oke, yang pertama kita turunkan dulu. Y sama dengan C per X plus 2. Nah, dy per dx sama dengan d per dx, C-nya kita keluarkan konstantanya, ini ya, C dikeluarkan. Nah, d per dx terhadap seper X plus d per dx terhadap konstanta adalah 0. Nah, turunan terhadap seper X adalah min seper X kuadrat, sehingga min C per X kuadrat. Sehingga terbukti bahwa kita dapatkan dy per dx itu adalah min c per x kuadrat. Selanjutnya, kita verifikasikan dengan cara mensubstitusi c per 2, c per x plus 2 untuk y dan min c per x kuadrat untuk dy per dx. Jadi kita ambil persamaan diferensial awalnya, yaitu dy per dx sama dengan seper x 2 min y. Nah, dy per dx itu tadi adalah min c per x kuadrat. Min c per x kuadrat. Seper x 2 min y-nya adalah c per x plus 2 atau persamaan awalnya. Sehingga 2 min c per x plus 2. Nah, ini 2-nya bisa kita coret. 2 min 2, 0. Sehingga sisanya adalah min c per x kuadrat. Sehingga terbukti ruas kiri yaitu min c per x kuadrat dan ruas kanan min c per x kuadrat. Oleh karena itu, y sama dengan c per x plus 2 adalah solusi umum persamaan diferensial untuk setiap c. Nah, ini dikatakan solusi umum karena dia adalah sembarang konstanta. Contoh 6. Tunjukkan bahwa y sama dengan x plus 1 min sepertiga eksponensial pangkat x merupakan solusi dari persamaan diferensial dy per dx y min x dengan syarat awal y0 sama dengan 2 per 3. Nah, yang pertama kita perhatikan bahwa persamaan diferensial dy per dx sama dengan y min x adalah persamaan dengan fx, y sama dengan y min x. Kita turunkan y sama dengan x plus 1 min sepertiga eksponensial pangkat x adalah dy per dx, ruas kiri dy per dx, kemudian kita turunkan satu per satu karena dia linier, d per dx, x plus 1 min sepertiga eksponensial pangkat x. Nah, ini kita turunkan terhadap x adalah 1, kita turunkan terhadap konstanta adalah 0, dan kita turunkan terhadap eksponensial adalah tetap yaitu min sepertiga eksponensial pangkat x. Sehingga kita dapatkan hasil daripada turunan y adalah 1 min sepertiga eksponensial pangkat x. Kemudian kita verifikasi dengan substitusi. Substitusikan y sama dengan x plus 1 min sepertiga eksponensial pangkat x pada y min x. Nah, y min x sama dengan x plus 1 min sepertiga eksponensial pangkat x min x. Jadi awalnya, nah ternyata hasilnya y min x itu adalah dy per dx sesuai. Dan ini x-nya bisa kita hilangkan, kita coret ya, saya tandai merah, sehingga sisanya adalah 1 min sepertiga eksponensial pangkat x. Jadi dy per dx sama dengan hasil turunan kita dari y, dan saat disubstitusi hasilnya adalah ruas kiri sama dengan ruas kanan.
atau 1 min sepertiga eksponensial pangkat X, sehingga terbukti bahwa Y adalah solusi dari dy per dx yaitu Y min X. Nah, permasalahan selanjutnya adalah pada nilai awal. Jadi kita tadi tahu bahwa nilai awalnya adalah 2 per 3. Nah, tadi persamaannya adalah X plus 1 min sepertiga eksponensial X. Kita masukkan X sama dengan 0. Sehingga di sini 0 plus 1 yaitu 1 min sepertiga eksponensial pangkat 0 yaitu berarti 1. 1 min sepertiga adalah 2 per 3. Jadi fungsi Y sama dengan X plus 1 min sepertiga eksponensial X merupakan solusi persamaan diferensial yang memenuhi syarat awal Y0 sama dengan 2 per 3. Jadi Y0 itu sama dengan 2 per 3. Nah, solusinya adalah kita juga bisa gambarkan dengan grafik. Jadi, kalau tadi X-nya adalah 0, Y-nya adalah 2 per 3, maka titiknya di sini. Nah, untuk titik lainnya, seperti biasa kita bisa simulasikan. Nah, di sini saya coba simulasikan ketika X adalah mulai dari min 4, min 3, min 1, 0, 1, 2, 3, maka kita dapatkan nilai Y-nya dengan persamaan ini ya. X plus 1 min sepertiga eksponensial pangkat X adalah demikian. Sehingga dengan dua titik ini kita dapatkan hasil plotnya adalah sebagai berikut. Jadi ketika dia min 4 maka min 3,06 di sini dan seterusnya. Contoh 8. Dapatkan penyelesaian dari persamaan diferensial dy per dx sama dengan x plus 3x kuadrat per y kuadrat. Kemudian cari penyelesaian yang memenuhi y sama dengan 6 ketika x sama dengan 0. Nah, untuk soal seperti ini berarti kita tahu bahwa bentuknya bukan lagi dy per dx sama dengan gx, sehingga cara yang mungkin adalah dengan menggunakan pemisahan variabel. Kemudian ada di soal juga diketahui bahwa ada syarat atau inisial awal, sehingga langkah pertama kita cari persamaan solusi umumnya dulu dengan cara persamaan dy per dx sama dengan x plus 3x kuadrat per y kuadrat, kita kalikan silang, atau pemisahan variabel dengan cara sehingga y kuadrat dy sama dengan x plus 3x kuadrat dx. Nah, kemudian kedua ruas diintegralkan sehingga integral y kuadrat dy sama dengan integral x plus 3x kuadrat dx. Hasil integralnya adalah y pangkat 3 per 3 plus c1, x kuadrat per 2 plus x pangkat 3 plus c2. Y pangkat 3 sama dengan ini kita kalikan 3 menjadi 3x kuadrat per 2 plus 3x pangkat 3 plus 3c min 3c2. Pengurangan c ini kita kurangi sehingga sisanya adalah c. Kemudian y sama dengan akar pangkat 3 dari 3x kuadrat per 2 plus 3x pangkat 3 plus c. Nah, untuk mendapatkan nilai konstanta C digunakan syarat Y sama dengan 6 dan ketika X sama dengan 0. Sehingga didapatkan 6 sama dengan akar pangkat 3 daripada C. Karena ini X-nya 0, 0, sehingga C sama dengan 6 pangkat 3 atau C sama dengan 216. Nah, kemudian kita harus melakukan cek ulang, dilakukan pemeriksaan atau verifikasi bahwa Y sama dengan 6 ketika X sama dengan 0. Oke, kita cek apakah benar Y sama dengan 6 dengan cara X 0. Nah, kemudian C-nya tadi adalah 216. Ternyata benar bahwa Y sama dengan 6. Sehingga terbukti bahwa persamaan solusi umumnya adalah Y sama dengan akar X 3x kuadrat per 2 plus 3x pangkat 3 plus C, atau solusi khususnya adalah Y sama dengan akar pangkat 3, C-nya diganti dengan 216. Nah, berikut ini merupakan kegiatan mandiri untuk persamaan diferensial bersifat linier orde 1. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.